peran kita kecil, tapi kan tidak ada peran yang kita patut untuk kita kecilkan, gitu ya. Suatu peran itu pasti akan selalu besar pada kehidupan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Satria dan selamat datang kembali di acara terkeren kita, Wanerja Bersuara. Menjadi seorang guru tentunya bukanlah hal yang mudah, terutama dengan banyaknya pembagian tugas dan juga tentunya beban pikiran ya. Dengan membagi tugas di sekolah bersama murid-murid dan juga tentunya membagi waktu nih dengan kebersamaan keluarga di rumah. Tapi tentunya dengan semua halang rintang itu adalah sekolah memberikan reward ataupun yayasan memberikan reward untuk guru yang memiliki integritas tinggi nih dalam perjalanannya sebagai guru, dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Nah, kita sudah bersama seorang guru dari Ashifa SMIT Ashifa Wanerja yang kemarin baru mendapatkan gelar sebagai guru model nih Yayasan Ashifa Al Khairiyah, Ashifa Boarding School. Siapakah dia? Langsung saja kita sambut Ustadz Saidin. Assalamualaikum Ustadz. Baik. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik sekali ya. Terima kasih juga hari ini bisa bersua dengan teman-teman ya di di tim media dan lain-lain. Sebelum kita masuk ke topik utama ini, kita mau tahu dulu nih, Ustadz Saidin ini latar belakangnya bagaimana? Dari mana asalnya awalnya? Bagaimana bisa sampai ke Ashifa ini bagaimana? Latar belakang ya. Alhamdulillah. Jadi Ustadz ulangin lagi ya. Terima kasih sebelumnya kepada tim ya. Hari ini saya bisa berkesempatan untuk berbagi cerita ya. Walaupun sebenarnya berbagi cerita setiap hari ya dalam keseharian sebagai seorang pengajar ya, sebagai seorang pendidik ya, yang di boarding tentunya bisa jadi 24 jam. Nah, kalau latar belakang asal saya berasal dari Jawa Tengah ya. Jadi ini Jawa Tengah terdampar di daerah Jawa. Sunda gitu ya, di Jawa Barat ini. Tapi ya sampai hari ini sih tidak ada kendala karena mungkin secara kebudayaan juga tidak jauh beda ya, secara habit juga tidak jauh beda dan lain-lain. Nah, tepatnya ada di Cilacap bagian barat ya. Nah, jadi ya maka karena bagian barat jadi itu ujung sebelum Jawa Barat ya, 2-3 kecamatan sebelum Jawa Barat. Jadi memang agak sama secara latar belakang. Nah, selain itu karena lama di Jawa, terus kuliah juga di Semarang, tepatnya di Universitas Negeri Semarang ya, atau biasa dikenal UNES yang ada di Semarang sana di Gunung Pati. Dulu kuliah di sana S1-nya, lulusnya nggak cepet banget sih, cuma ya nggak terlalu lama gitu. Akhirnya kalau latar belakang pendidikan seperti itu. Kalau latar belakang keluarga ya semuanya Jawa ya gitu ya. Jadi kesini ke daerah yang notabene hampir beda, tapi ya saya senang dengan tantangan seperti ini. Jadi mengajar bukan hanya sekedar ngajar, cuma juga ketemu banyak orang yang beda, dan itu jadi hasanah kita untuk makin luas, makin paham dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau tadi nih, gimana sih awalnya bisa tahu Ashifa dari mana nih? Dan Nih, dari tahun berapa coba? saya lulus berarti tahun 2017 ya, 17. bulan Maret ya. Saya wisuda itu bulan Maret. Dulu lulus 4 tahun 4 bulan 24 hari ya. Jadi cukup lama ya. Kalau untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang lebih cepat. Tahu Ashifa itu ya random aja sih sebenarnya, tidak punya, maksudnya pada waktu itu lulus sebagai seorang guru gitu ya. Ya otomatis kita cari dong gitu ya, cari tempat di mana kita bisa mengekspresikan diri, yaitu salah satunya dengan bekerja. Maka pada waktu itu saya nganggur mungkin ada 1 tahun kurang lah ya, walaupun nggak lama, karena ya kalau dihitung itu mungkin 1 tahun dari mulai kerja, karena lulus Maret, bekerja itu mulai 1 Juni 2018. Dalam 1 tahun itu ya apa saja, ada job fair ikut ya, terus ada lowongan di Instagram masukin dan lain-lain. Nah, salah satunya memang dulu punya teman di sini ya. Teman di sini tuh sudah bekerja lebih dulu. Terus ada info lowongan memang di IG. Jadi taunya di IG dulu sih. Ternyata ketika sudah proses seleksi, wawancara dan lain-lain sampai micro teaching, itu ketemulah
ternyata ada banyak teman-teman dari UNES yang ada di sini. Oh. Tapi memang ya pertama kali kita nggak tahu ya, dari IG saya mungkin kalau dihitung-hitung itu hampir 400 lah ya, 400-an lowongan pekerjaan. Oh, iya. Walaupun nggak hanya guru ya. Dulu ya kalau kita ada pekerjaan di mungkin ada di tempat-tempat lain seperti mungkin di bank, terus di di pemberdayaan di kantor-kantor pemerintah pada waktu itu ya diikutin aja kayak gitu. Bahkan di instansi pemerintah lain kayak di Badan Pertanahan Nasional juga pernah diikuti. Jadi itu pada waktu itu banyak sekali. Sampai salah satunya adalah memang di Asifa. Nah, yang paling cepat karena memang mungkin saja sesuai dengan bidangnya sebagai seorang guru, daftar di bulan Februari pada waktu itu saya masih ingat, Februari 2018, pendaftaran sampai Maret, ujian awal, terus sekitar bulan April atau Mei itu mulai tes langsung ke Subang. Nah, barulah setelah Lebaran atau bulan Juni itu saya terima di sini gitu. Dulu terimanya nggak di sini sebenarnya. Jadi di mana? Jadi keterima dulu tuh guru IPS di Jalan Cagak gitu. Cuma memang karena kebutuhan di Wanarja pada waktu itu urgent mungkin, jadi akhirnya ngajar di SMA sebagai guru sosiologi. Tapi itu sesuatu yang proses yang saya syukuri karena kalau dulu ngajar IPS mungkin akan tidak jauh dari program studinya sebagai pendidikan sosiologi antropologi. Namun kalau ngajar IPS harus belajar yang lain ya, ada geografi, ada sejarah, ada yang lain-lain kayak gitu. Nah, tapi dengan ngajar sosiologi akhirnya jadi jalan sesuai dengan jurusan kampus, juga jalan sebagai hari ini ya bisa hadir ke sini kan karena ngajar sosiologi gitu. Berarti alhamdulillah banget ya, dari dulu yang latar belakangnya dari Jawa Tengah ya, Tengah, terus akhirnya berkuliah di UNES, habis itu setelah lulus dari lowongan pekerjaan sampai 400 ya, 400-an ya? Lebih lah ya, lebih? Nggak tahu sih ya nggak ngitung ya, tapi sampai hari ini pun kalau ngelihat email tuh masih ada tuh catatannya ya gitu, lamaran kerja banyak banget ya? Banyak lah, gimana lagi ya kita kondisinya kan kita harus memang terus gitu. Ternyata ya rezekinya di sini. Iya, alhamdulillah kalau dapat rezeki di sini ya. Terus tadi kan udah latar belakang, terus gimana nih tahu Asifa tadi dari IG ya. Dari IG, dari teman juga. Akhirnya ngetes di Subang, akhirnya keterima sebagai guru sosiologi di Wanarja. Awalnya tadi di Jalan Cagak harusnya ya. Tapi karena ada urgent di Wanarja, hanya jadi guru sosiologi di sini. Terus langsung ke topik utamanya daripada lama-lama. Sebelum kita ulik lagi, Ustadz Saidin sebagai guru sosiologi kemarin baru saja mendapatkan gelar sebagai guru model ya. Guru model ini yang berat. Seyayasan Asifa Boarding School sampai mengalahkan Jalan Cagak ya. Mengalahkan terus. Sebenarnya nggak mengalahkan sih ya. Pada dasarnya kan saling berpacu dengan pelayanan. Nah, nggak tahu ya kena beberapa hal yang mungkin menjadikan saya dikasih amanah yang cukup berat ini gitu. Tapi ya bukan kompetisi sih sebenarnya, karena ya ini bagian dari bagian dari kita memang. Kita guru kalau nggak berinovasi tidak berkembang, maka ya kita akan ketinggalan, apalagi zaman sekarang dengan perkembangan yang sudah sangat cepat ini gitu. Alhamdulillah bisa setidaknya satu langkah lebih tinggi daripada cabang-cabang lain gitu ya. Nah, itu gimana sih apa sih latar belakang ataupun cerita sebelum akhirnya jadi guru model nih? Ceritanya gimana tadi kira-kira? Ya, sebenarnya jadi guru model nih agaknya saya sebenarnya sebagai guru tuh jarang ya ikut kompetisi ya gitu. Bukan, cenderung lebih senang ya berkomunikasi dengan anak-anak ya gitu ya. Lebih senang ngajar itu ketemu anak-anak tuh ya dengan berbagai kondisi mereka ya gitu. Jadi lebih senang memahami mereka dan lain-lain. Jadi kadangkala hasil-hasil pembelajaran kita, inovasi kita tuh jarang terdokumentasikan. Pada waktu itu juga ketika bulan September ya running guru model itu tahun kemarin, saya juga di awal nggak ada niatan sebenarnya untuk ikut, karena mikir saya juga masih banyak teman-teman yang lebih bagus dari saya ya gitu ya. Kalau kita bicara teman-teman di di unit Wanarja, di Jalan Cagak, Sagala Herang dan Jalan Cagak 2,
mungkin kalau secara nyatanya gitu teman-teman di sana mungkin lebih jauh dari saya dalam konteks inovasi pembelajaran, proses pembelajaran dan lain-lain ya gitu. Hanya saja memang pada waktu itu karena ya tadi di awal Satria bilang di kala kesibukan ya, ada yang mungkin sempat, ada yang memang sudah fokus dengan kesibukannya mengajar dan lain-lain. Nah, akhirnya di bulan September itu running lah itu guru model ya. Saya juga mikir awalnya enggak lah ya gitu, pengen fokus saja ya gitu, biasa saja lah ya gitu. Namun seiring berjalan mungkin karena sudah jalan, maka Ustadz Abi akhirnya mengambil keputusan ya sebagai WKS kurikulum untuk memberikan mandat pada beberapa guru gitu. Ada banyak guru yang ditunjuk sebenarnya untuk mengikuti gitu, mungkin disesuaikan dengan porsi ngajar dan lain agar tidak terlalu memberatkan kan. Namun ya udahlah, karena sudah dimandat gitu, akhirnya jadi tantangan bagi saya. Kayaknya sudah ditunjuk masa tidak maksimal kayak gitu kan. Betul. Atau ya lebih dari itu juga bagian dari bukan pertaruhan ya, tapi bagian dari tanggung jawab saya gitu ya. Saya juga guru, masa tidak ada yang bisa berikan kepada orang lain kayak gitu. Nah, akhirnya ya ikut di September itu ngasih ada isai itu tentang apa sih yang sudah kita lakukan lah ya dalam proses pembelajaran. Ya banyak, karena mudahnya ngajar sosiologi itu kan semuanya berkaitan dengan kehidupan kalian ya, gitu sosial ya, gitu. Apalagi kalau kita bicara di boarding ini yang notabene anak-anak juga belajar Al-Quran dan lain-lain. Ternyata memang ketika kita belajar sosiologi, nilai-nilai sosial dalam Al-Quran dan lain-lain itu sangat relate dengan cara kita belajar. Maka dari itulah saya bawa hal-hal itu ya. Pada waktu itu bagaimana membahas masyarakat multikultural, bagaimana membahas tentang konflik, membahas tentang harmonisasi sosial dan lain-lain. Nah, dari situ dipresentasikanlah di bulan September itu. Jadi presentasi itu? Iya, presentasi ke Diktren, ke yayasan lah ya bahasanya gitu, ke tim yayasan yang memang pada waktu itu sebagai panitia seleksi. Nah, sudah dari situlah terpilih, kalau tidak salah kan setelah administrasi terpilih ada 6 orang. Ya, 6 orang itu ada dari Jalan Cagak, ada Jalan Cagak 2, ada Segala Herang dan ada SMP Wanarja juga gitu ya. Ya secara umum mungkin saja sebagai bentuk representasi dari semua kampus gitu kan. Walaupun itu akhirnya menjadi berat kan ya. Setelah jadi guru model ternyata ada gelarnya gitu ya, guru model Sifaraya dan lain-lain. Itu menjadi berat juga bagi saya gitu. Padahal bisa jadi teman-teman yang lain itu lebih oke. Nah, dari situ sudah diumumin 6. Setelah itu dikasih tantangan, itu namanya adalah proyek perubahan. Nah, proyek perubahan ini berjalan selama 3 bulan sampai bulan Desember. Nah, di bulan Desember running lah proyek perubahan, ada proyek perubahan yang disuruh untuk dibuat kayak gitu. Nah, impactnya buat apa ya teman-teman di kalangan ustadz dan ustadz semuanya yang ada di mana aja, baik itu dalam proses pembelajaran, pendisiplinan, inovasi pembelajaran, terus juga bagaimana menyiapkan sistem ya yang bisa dilakukan oleh semua guru agar proses pembelajarannya menjadi rapi kayak gitu. Nah, dari situ sudah sampai Desember diimplementasikan, laporan kembali. Setelah laporan kembali barulah diumumkan ya 1 bulan inilah ya, belum sampai hari berarti itu sih. Dari Desember itu? Iya. Sampai beberapa minggu belakangan tadi? Iya, berarti lama banget berarti ya? Ya sebenarnya cukup lama gitu ya. Cuma memang tidak, kalau running programnya memang 3 bulanan lah. 3 sampai 4 bulanan itu running apa yang sudah. Jadi setelah presentasi isai sudah selesai, terus ada tantangan lagi yaitu proyek perubahan dari tim di yayasan. Nah, sudah diusahakan dengan baik. Nah, barulah presentasi lagi, walaupun memang lebih ketat yang awal ya. Yang di tengah-tengah ini lebih pada karena ini persepsinya adalah persepsi kita yang membuat proyek perubahan. Jadi hanya apa yang dilakukan, program apa yang saja sudah dilakukan, terus kemarin awalnya seperti apa, input hasilnya, outputnya seperti apa gitu, terus dipresentasikan di waktu itu seperti apa hari ini gitu. Nah, ya seperti itulah terkait selama penilaian. Ustadz nunggu nggak? Kira-kira siapa gitu? Apakah ada rasa berharap gitu? Kalau dari awal sih sebenarnya tidak pingin ya, maksudnya benar-benar nggak pengen. Ya bukan tidak pengen ya, maksudnya tidak ingin atau seperti apa ya, bahasanya adalah lebih ya dengan sekarang sudah jadi guru model aja kadang saya harus punya amanah yang besar ya, harus
tampil jelas lebih lebih baik dari yang lain, walaupun yang lain juga sudah lebih baik kayak gitu kan, itu jadi tantangan juga kayak gitu. Dan ternyata juga harus dilihat sana sini kan, sekarang bukan hanya dilihat oleh murid ya, sebagai saya datang Iya. sebagai guru kayak gitu, saya datang sebagai pengajar pendidik, tapi juga dilihat oleh teman-teman yang lain. Dan Iya. itu mungkin teman-teman yang lain mungkin tidak berpikir seperti saya sih, tapi kan saya yang merasa bahwa Iya. kayaknya ya gini lah ya, Ah, harus ada beban. Tapi kalau ingin tidak berasa beringin. Tapi ketika sudah berkompetisi kan prinsipnya adalah ya harus terbaik kayak iya. gitu. Kita sudah jalan, kita sudah running, kita sudah mengusahakan, kita sudah mencoba. Kalau tidak menjadi yang terbaik, bukan jadi yang terbaik ya, tapi kalau isinya tidak yang terbaik dari apa yang kita mampu, ya rasanya kurang Kurang. kayak gitu. Nah, Makanya ya pada waktu itu yang dipikirkan adalah, kalau saya sudah ada di jalan ini, maka ya di jalan ini saya harus tuntaskan. Nah, seperti itulah ya. Ketika sudah diumumkan, ya senang jelas kayak gitu. Beban itu pasti, karena kan dalam konteks setiap amanah pasti ada hal-hal yang iya. perlu dipenuhi. Nah, dari situlah ya saya mikir, ya sudah kita running, sudah jadi, sudah ada, maka prinsipnya sama seperti tadi. Jika dibutuhkan maka akan usahakan yang terbaik. Jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan, maka ya pendapatnya memang harus dipikirkan dengan yang terbaik pula. Agar apa ya? Agar yang sudah dilekatkan itu tidak menjadi sia-sia, atau yang dilekatkan kepada saya itu minimal ada impactnya minimal bagi ya Siva Wanarja, itu Iya. SMA ITS Siva Boarding School Wanarja ya, Iya. tidak terlalu jauh lah, tidak muluk-muluk untuk yang terlalu luas, karena saya rasa di setiap region atau di setiap kampus itu ada orang-orang Iya, yang punya pasti. impact besar Iya. kayak gitu bagi perkembangan proses pendidikan di Yayasan Asifa kayak gitu Jadi sih. dengan adanya gelar ini, apakah Ustadz Saidin merasa terbebani, atau ketika sudah merasa terbebani itu ingin rasanya kayak singkirkan dulu rasa terbebaninya, jalanin dulu yang sekarang harus aku jalanin gitu, gimana? Ya jelas, karena beban itu kan hanya sebenarnya perasaan ya. Tapi yang jelas ketika sudah bicara amanah kan nggak mungkin ditinggalkan, Iya. nggak mungkin terlalu isinya terus beban, terus nanti malah nggak selesai Iya. bebannya, hanya beban aja yang ada. Ya akhirnya ya sekarang tinggal berbicara dalam proses pembelajaran, pasti ya harus semakin baik setiap hari, atau minimal mengusahakan yang terbaik dari setiap proses pembelajarannya. Itu minimal kan itu, karena itu prosesinya pun Iya. dari dulu juga saya ketika ngajar bicaranya seperti itu. Maksudnya setiap kelas maka ya harus dapat versi terbaiknya saya gitu. Iya. Jangan sampai mungkin masuk kelasnya Satria di sebelah Soshum, saya lagi malas nih, Iya. atau nanti di kelas 10 Ali saya lagi semangat, ya enggak. Kalau bisa memang setiap masuk walaupun dengan kondisi apapun, ya mereka mendapati versi terbaik saya di waktu itu kayak gitu. Biar enggak biar tidak menjadi beban juga bagi saya gitu. Berarti benar-benar seorang guru, apalagi Ustadz ini sosiologi ya, Hmm. harus benar-benar merasakan kalau aku tuh seorang guru dan aku nggak boleh ngasih tahu kalau misalnya entah aku lagi nggak mood atau lagi marah, itu berarti nggak boleh kasih tahu ke kelas-kelas, itu menurut Ustadz kayak gitu ya? Ya kalau dikasih tahu mungkin boleh-boleh saja ya. Maksudnya kita kan sebagai guru kan tidak guru dan murid kan hubungannya bukan hubungan stratifikasi ya, atau hubungan yang tinggi rendah Iya. kayak gitu secara umum. Hanya saja kan hubungan penghormatan. Saya menghormati murid saya sebagai orang yang sedang belajar, murid-murid saya juga mungkin saja menghormati saya sebagai konteksnya sebagai guru. Ya bercerita itu boleh. Cuma kan inti utamanya adalah kita berdiskusi, berpendapat. Wajar sekali dalam proses mengajar itu kita bosan, wajar sekali juga dalam proses kita mengajar kita mungkin nggak mood gitu. Iya. Tapi tetap kan kita harus usahakan yang terbaik. Nah makanya yang digarisbawahi adalah terbaik di versi kita di waktu itu. Jangan sampai ketika kita mungkin sedang tidak nyaman, kita masuk, nah anak-anak didik kita yang jadi sasaran kita. Iya. Karena kita nggak nyaman. Iya. Padahal mereka bisa jadi datang pada waktu itu ke kelas kita sedang berharap nih ya, Iya. berharap yang terbaik dari guru yang datang. Jadi ya kalau kita tidak berusaha yang terbaik, jangan sampai murid kita datang dengan rasa kecewa gitu. Ya kayak gitulah. Berarti wah itu benar-benar mind blowing banget ya. Ya. Seorang guru menyimpan perasaan seperti itu, pemikiran seperti itu. Ketika masuk jangan ambil mood yang jelek, karena bisa aja murid itu berharap ekspektasi yang aku pengen senang nih di kelas sama misalnya Ustadz Saidin sama saat ini gitu. Iya. Tapi ketika mungkin gurunya lagi nggak mood, terus dibawa akhirnya ke anak-anak muridnya, akhirnya anak-anak muridnya jadi kecewa atau Iya. nggak suka gitu.
Oh gitu. Terus tadi kan udah banyak banget tadi hal yang kita bahas dari eh, banyaknya seleksi-seleksi jadi guru model, terus bikin esai, terus gimana jalanin program dari yayasan sebagai guru model, tugasnya gimana, akhirnya dapat gelar guru model. Tadi juga banyak banget kita bahas. Terus sekarang tadi udah bahas guru model. Mm. Coba Ustadz boleh dong cerita perjalanan setelah masuk ke Ashifa Wanerja ini itu gimana? Entah dari mungkin perubahan sikap Ustadz atau perubahan pemandangan Ustadz tentang, kan Ustadz dulu di Jawa Tengah, Mm. hanya ke Jawa Barat yang notabene mungkin nggak terlalu beda tapi pasti ada perbedaan ya. Itu gimana cara Ustadz nyesuaiin, gimana sosial Ustadz sama anak-anak dari perangkatan gitu, itu gimana Tat? Ya, pada dasarnya ketika masuk ke sini, apalagi ini bagian profesional ya. Jadi kan kita nggak bisa mengedepankan sisi-sisi manusia kita gitu. Ibaratnya saya datang ke Asifa sudah konteksnya sebagai seorang guru ya. Kalau dalam konteks kelas, dalam yayasan sebagai seorang pegawai atau karyawan ya. Kan otomatis ketika sudah nyampe sini nggak mungkin kita mengedepankan sisi-sisi kita. Mungkin kita capek, pengen terus istirahat, kita nggak berangkat, atau kita sakit sedikit, pusing sedikit, kita nggak nyaman, terus kita nggak berangkat. Nah, ketika sudah sampai sini, ya budaya pasti kayak gitu. Lebih ke arah dulu sih mikir tuh ya soal makanan ya. Iya. Karena kalau yang masalah komunikasi kan itu kita bisa nyesuaiin Iya. dengan cepat lah ya. Tapi kalau makanan mungkin kalau kita mungkin Satria pernah main gitu di daerah-daerah yang banyak komunitas yang banyak perantau dan lain-lain, itu Iya. kan cari makan itu gampang Iya. ya. Kalau di Subang itu pada waktu itu agak lebih susah ya, karena Oh. ketemu nasi timbel walaupun suka ya gitu, cuma kadang kan butuh variasi Iya. ketika itu satu yang berkaitan dengan itu. Tapi secara umum ya tantangannya lebih pada tantangan profesional sih, maksudnya mengajar itu dari awal. Saya lulus 2017 walaupun sebelumnya sudah mungkin praktek ngajar ya sebagai persiapan sebelum lulus, terus juga sempat ngajar di bimbel-bimbel kayak gitu ya, walaupun nggak lama ya, hanya kalau dibilang nggak lama, dan juga kan konteksnya freelance ya, kalau ada kelas ya Oh. masuk, kalau nggak ya nggak Itu gitu. bimbel di sekolah ini? Enggak Di di sini, luar? di luar sebelum di Berarti Asifa. sebelum di Ashifa. Oh. Jadi kan sebelum di Asifa itu kan nganggur kan, lulus 2017, baru masuk lagi ke sini 2018. Nah, di jeda nganggur itu sambil kita apply Oh ke iya. ke sekolah formal ya. Maksudnya kan saya nggak mungkin terus-terusan dengan freelance dan lain-lain. Maka carilah sekolah formal lah di Asifa ini. Nah, setelah sampai Asifa ya hal-hal profesional sih yang menjadi kendala, kayak harus adaptasi dengan rutinitas di boarding kan, Iya. bukan kayak sekolah biasa yang saya ketika selesai jam kerja saya tuh saya bisa pulang. Nah, udah selesai. Nah, kalau sekarang kan di Asifa itu kan pulang pun ke area yang masih ada di sekolah. Iya. Nah, jadi di awal dulu masuk itu sempat lama di PJB kan. Nah, Iya. itu sangat ketemunya selalu dengan murid. Jadi gitu. pas pertama masuk Ashifa langsung jadi PJBM ini. Sebenarnya nggak PJB banget sih, tetap di kurikulum 1 semester. Oh, Nah, itu jadi langsung jadi kurikulum juga. ya bukan WKS atau apa ya, tapi PJ dulu, masih ingat PJ sukses kelas 12. Oh iya iya. Walaupun memang pada waktu itu kan belum belum se apa sih namanya. Kalau sekarang kan sudah ada bentuknya ya, maksudnya Iya. kelas sukses kelas 12 tuh mau ngapain. Pada waktu itu ada di 1 semester di PJ kelas 12 itu. Jadi apa sih namanya? Ya agaknya cukup mencari-cari ya cara ini programnya seperti apa dan lain-lain, itu tantangan 1 semester. Dan akhirnya dirasa mungkin bukan nggak cocok ya, tapi tidak berkembang secepat di PJBM. Nah, ketika di PJBM tuh semester 2 saya ada di Asifa, di Wanarja ini jadilah PJBM. Nah, di PJBM ini cukup lama gitu, sekitar berarti 2 atau 3 tahun lah ya di PJBM ini, dari angkatannya awal ya, angkatan Neva sampai Vigor, Griveros, Raventeus. Vigor itu sudah enggak. Oh, udah enggak. Moviero masih, kayaknya terakhir Moviero, saya agak lupa ya. Tapi secara umum itu. Nah, di situ karena dulu basicnya memang suka organisasi, baik dari SMA, kuliah dan lain-lain, maka itu lebih cepat ya gitu ya, lebih cepat ya, lebih cepat adaptasinya, lebih cepat juga untuk program ini, kegiatan ini, jadi bisa ngikutin. Walaupun memang tantangannya adalah harus lebih banyak
di sekolah. Iya. Kadang malam masih di sekolah. Nanti kalau biasanya siswa atau anak-anak itu ada kegiatan BEM, kadang kita harus nyelesain dulu, mastiin anak sudah ke asrama sesuai jamnya dan lain-lain. Itu bagian dari sebenarnya tantangan sekaligus sesuatu yang menyenangkan ya. Iya. Karena bagi saya ketika tidak jadi apa-apa, malah saya bingung mau ngapain ya. Kalau sekarang kan ngajar aja, Iya. gitu-gitu kan malah jadi bingung. Kalau dulu ketika ada kegiatan berarti selesai ngajar masih ada urusan yang lain, itu akan selalu menyenangkan karena Iya. dari satu pekerjaan atau dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain itu jadinya lebih hidup. Kalau saya tidak punya kegiatan malah saya bingung. Nah, kalau sampai hari ini juga masih ya suka dengan kegiatan, baik itu kegiatan dengan anak-anak itu lebih menyenangkan. Jadi ya kalau ditanya apa sih yang menyenangkan, ya ketemu anak-anak kayak gitu. Menjadi guru itu ternyata yang menyenangkan adalah ketemu siswanya. Nah, yang tidak menyenangkan apa? Ya ketemu siswanya kayak gitu juga. Karena Jadi kan dua-duanya iya, sama-sama itu ya. karena kan kondisinya kayak gini. Kadang kita masuk kelas, kita sudah sangat siap ya. Iya. Bu, ini saya pengen ini ya gitu. Ternyata siswanya sedang capek kegiatan lah atau sedang memang turun motivasi belajarnya dan lain-lain. Terus ketika saya lagi mungkin moodnya kurang ya, walaupun sudah diusahakan untuk tetap yang terbaik, siswanya nih yang lagi pengen lari ya gitu. Nah, itu juga kan menarik ya. Kadang posisi-posisi itu yang kadang kita harus pengen lari, mereka nggak pengen. Kita lagi pengen santai, mereka pengen lari. Nah, itu makanya kenapa kalau ditanya apa sih yang menyenangkan, ya ketemu murid. Apa yang tidak menyenangkan, kadang-kala ya ketemu murid. Maka mengajar itu enaknya adalah obatnya itu di satu tempat ya. Kalau sebel obatnya siswanya. Kalau lagi pengen senang ya yang menyenangkan adalah siswanya gitu. Baik itu ngasih tantangan mereka kesusahan, itu juga senang bagi kita guru. Oh, berarti murid belajar. Ketika murid dikasih tantangan bisa juga menyenangkan kayak gitu. Atau ketika murid motivasinya turun, kita harus ngapain, itu juga sesuatu yang menarik dan juga menantang sekaligus juga menyenangkan kayak gitu. Jadi memang ketika tantangan di sini bagi saya lebih ke arah tantangan ya harus beradaptasi dengan lingkungan baru sih. Lingkungan sekolah yang 24 jam, yang kita kadang sudah tidur di rumah atau dulu masih di rumdis, atau sekarang sudah ketika sudah berkeluarga di rumah dinas yang disediakan oleh yayasan, ya harus siap. Anak-anak tiba-tiba menghubungi ya, bukan hanya menghubungi, kadang kalau mereka butuh sesuatu ya apa yang kita punya di rumah kadang dipakai sama anak-anak dan harus siap. Baik itu siap menemani mereka, siap juga mendengarkan curhat mereka, bukan hanya yang menyenangkan tapi juga kadang sesuatu yang tidak menyenangkan karena latar belakang kita juga berbeda, latar belakang siswa kita, siswa saya atau teman-teman kalian berbeda juga lebih banyak lagi dari mana-mana gitu. Dan itu juga kan perlu treatment yang berbeda-beda, nggak mungkin kita terus sama dengan orang yang berbeda kayak gitu sih ya. Jadi mungkin kalau misalnya orang-orang di luar sana bekerja itu menjadi stres dan akhirnya di rumah bersama keluarga ataupun jalan-jalan itu pelepas stres, tapi kalau untuk Ustadz Saidin pribadi berarti yang bikin stres bisa jadi pereda stres gitu ya bilangnya. Jelas itu, karena ngajar itu lebih mobile dan lebih menyenangkan sih daripada pekerjaan lain, atau mungkin karena itu kan saya nggak pernah kerja di tempat lain ya. Jadi sudut pandangnya mungkin ya hanya sekedar karena saya menjadi seorang guru gitu. Jadi tadi udah banyak banget ya, dari awalnya jadi PJBEM ya, PJBEM terus PJ kurikulum ya. Ya kurikulum dulu terus PJBEM. Ya, kurikulum baru PJBEM. Akhirnya banyaklah kegiatan yang dilakukan Pak Saidin, menyenangkan juga ya kalau misalnya lagi ada kegiatan datang gitu. Jadi pekerjaan Ustadz ini nggak Ustadz bilang sebagai suatu yang bisa bikin stres ya bilangnya. Saya rasa tidak sih, kalau stres itu kan manusiawi ya, tapi saya tidak merasa bahwa sumber stresnya adalah pekerjaan. Bisa jadi sumber stresnya adalah kita sendiri yang karena mandang pekerjaan atau kegiatan yang akhirnya membuat kita pusing. Tapi ya yang jelas karena itu adalah tempat saya berkarya, makanya jangan sampai tempat kita berkarya itu menjadikan kita stres. Nah, terus kita kan berkarya di tempat yang seperti apa lagi untuk tidak stres. Jadi bisa terus ya intinya kan rutinitas ya. Intinya rutinitas, nggak ada rutinitas yang nggak menyebalkan karena udah jadi rutinitas. Antum sekarang podcast seminggu mungkin 5 kali juga bosen. Kan kita butuh jeda. Makanya enaknya di pekerjaan sebagai guru kan kadang ada jeda. Pengen ngomong terus ya kita ceramah. Pengen ngasih anak belajar komunikasi, diskusi, kita kasih metode yang lain.
pengen anak bebas, kita bisa bawa keluar, apalagi sosiologi ya, Iya. gampang sekali. Saya bawa ke dapur aja sudah bisa jadi pembelajaran. Iya. Kita bawa ke asrama juga jadi pembelajaran. Bahkan ketika kita tanya sesuatu yang mungkin saja jadi perdebatan mereka, itu saja sudah pembelajaran. Nah, enaknya itu sebagai guru sosiologi itu apapun bisa ditarik sebagai metode pembelajaran atau sebagai pembelajaran kayak gitu. Tadi kan udah perjalanan tuh secara umum. Coba kita lebih perdalam lagi. Saya pengen tahu deh dari gimana reaksi Ustadz ataupun gimana sih respon Ustadz terhadap ketika suatu angkatan sudah lulus dan meninggalkan Ustadz, gimana rasanya? Gimana ya? Yang namanya ditinggalkan dan meninggalkan itu pasti Iya. gitu. Tapi sedih jelas gitu. Apalagi kalau ibaratnya ya 2 tahun ini kan saya berarti ini tahun ketiga lah ya, ibaratnya mengikuti satu angkatan itu lulus ya. Walaupun yang suatu angkatan itu lulus, angkatan kedua dulu ya, terus kemarin sebelumnya angkatan Ventagros ya, terus yang ini angkatan Grafieska gitu ya, Vigor ya, Ventagros, terus Grafieska. Nah itu kan 3 angkatan yang saya rasa bahwa saya mengikuti dengan seksama dari mereka masuk kelas 10 sampai mereka lulus. Pasti sedih ya, kayak gitu kan. Tapi kan sedih ini adalah bagian dari mereka lulus, mereka akan ke gerbang yang lebih baik. Maka sedihnya ya hanya lebih kepada secara fisik mereka sudah tidak ada di sini, dan juga secara fisik mereka tidak mungkin terus-terusan di sini. Jadi ya sedih hanya konteksnya ditinggalkan, seremonial lah ya. Kita memang meninggalkan pasti nggak ada yang nggak sedih gitu. Tapi senang juga di situ karena mereka akan masuk ke dunia yang baru ya, baik itu kampus dan lain-lain. Apalagi kalau saya ngelihat sudah ada 3 angkatan itu kan, minimal dari angkatan yang pertama dulu ada Neva juga, karena awal-awal jadi kan lebih dekat ya, terus ada Vigor dan lain-lain. Jadi ya melihat mereka sekarang yang sudah mungkin ada yang bekerja, sudah berumah tangga, sudah punya karir yang cukup bagus, ya kita sebagai guru itu hanya bisa senang. Senangnya bahwa dulu pernah ada pada part kehidupan di mana mereka hari ini ada gitu, walaupun bisa jadi peran kita kecil, tapi kan tidak ada peran yang kita patut untuk kita kecilkan gitu ya. Suatu peran itu pasti akan selalu besar pada kehidupan orang lain. Nah, menyenangkan ketika melihat mereka sudah bertumbuh menjadi orang-orang hebat gitu. Walaupun mungkin kalau di Wanarja kan ibaratnya masih awal ya, maksudnya siswa-siswanya, alumninya itu baru mulai berkarir di dunia kerja atau di keahlian mereka gitu ya. Senang mereka sudah bisa survive ya di kala perkembangan zaman yang cukup deras kayak gitu. Dan mereka, beberapa dari mereka ya yang saya masih ikuti mereka di media sosial, mereka masih konsisten dengan apa-apa yang dulu ada di sini. Itu sangat menyenangkan ya. Jadi melihat mereka sukses itu sangat senang kayak gitu ya. Walaupun pasti ada kegagalan-kegagalan yang tidak mereka tampilkan di muka umum atau di media sosial. Tapi minimal dari banyak kegagalan yang mereka dapat, kita masih bisa melihat kesuksesan mereka. Nah, disitulah titik menyenangkannya ketika kita sebagai seorang guru. Kalau mungkin kerja di tempat lain kan menyenangkannya ketika kita dapat proyek, kita menyelesaikan proyeknya, sudah selesai. Tapi mengajar ini atau menjadi guru ini beda sekali kayak gitu. Kadang kita senang ketika mereka sudah lulus, tapi kita akan lebih senang lagi ketika melihat mereka sudah ada di puncak ya, walaupun bukan puncak karir mereka karena masih panjang, tapi sekarang ada di posisi yang mungkin paling bisa mereka dapat. Nah, disitulah titik menyenangkannya kalau menurut saya sebagai seorang guru. Jadi bedalah jadi dari pekerjaan-pekerjaan lain. Walaupun memang ketika kita bicara secara nasional, menjadi seorang guru mungkin saja bukan pekerjaan yang menjadi pekerjaan yang bisa menjadi tumpuan bagi beberapa orang. Tapi minimal dalam konteks ini menyenangkannya itu melihat orang-orang yang dulu duduk bersama di sebuah kelas, berdiskusi bersama, sekarang mereka sudah ada pada tempat-tempat di mana mereka bisa berkreasi. Jadi benar-benar merasa bangga dan kayaknya terharu ya pastinya. Jelas. Karena udah pernah jadi bagian dari orang-orang yang bisa kita lihat sekarang gitu. Yang sekarang entah lagi bekerja, berumah tangga, sukses bisa bilang. Jadi kayak sebagai seorang guru tuh jadi kayak benar-benar merasa apa ya rasanya? Kayak senang banget gitu lihat murid-murid kita.
Hmm. Terus tadi kalau udah dari pertanyaan sebelumnya, apakah ada suatu momen yang benar-benar bikin Ustadz kayak, oh ini tuh momen yang nggak bisa aku lupain di Ashifa, yang bisa aku ceritakan mungkin nanti ke orang-orang. Ada nggak satu momen yang benar-benar kayak jadi puncak Ustadz gitu, entah dari sisi emosionalnya, sisi apapun itu. Ya kalau gini ya, kalau saya mau garis bawahi bahwa menurut saya karena pekerjaan ini itu adalah bagian dari terus berproses, maka sampai hari ini mungkin bukan berarti nggak ada ya, tapi lebih ke arah bahwa setiap part yang saya lakui bagi saya berkesan ya, baik itu hari ini jadi guru model walaupun ya agak malu lah, atau ibaratnya punya beban mental juga, atau malu dengan teman-teman yang lain yang lebih bagus kayak gitu Iya. ya. Tapi itu juga tetap kan bagian dari sesuatu yang kan saya boleh mengapresiasi diri saya. Iya. Ya salah satu itu mungkin menyenangkan. Tapi yang lebih dari itu bagaimana ketika awal saya mengajar di sini, terus saya diberikan kepercayaan banyak ya. Jadi enaknya kerja di Ashifa ini kayak gitu kita bisa berkembang ya. Hmm. Walau pada waktu itu kan saya orang baru lah ya. Orang baru yang baru lulus ya. Umur juga masih mungkin di angka 2018 mungkin ya, sekarang sudah ya masih muda ya pada waktu itu karena baru lulus. Hmm. Tapi dikasih kepercayaan yang sama dengan ustadz-ustadz yang lain atau teman-teman yang lain yang mungkin sudah lebih lama yang ada di dunia pendidikan gitu, jadi dikasih kesempatan. Tapi ya yang jelas yang mengesankan itu kalau bisa berinteraksi dengan siswa gitu ya, Hmm. baik itu nanti eh, ada kegiatan ya, atau dulu masih kegiatan kayak kalian hari ini Asfera dan lain, itu juga mengesankan karena kita Hmm. capek bersama, kita bertumbuh bersama gitu ya. Setiap apalagi saya dulu awal-awal ya, Iya. umur dengan mereka mungkin bedanya sangat sedikit kayak Iya. gitu. Sama kakak-kakak alumni yang sekarang sudah mungkin bekerja, itu kan nggak jauh beda. Tapi disitulah sama-sama belajar. Jadi mereka yang datang ke Asifa untuk adaptasi karena di boarding, saya juga sama Hmm. beradaptasi untuk ngajar kayak gitu. Jadi bagi saya banyak hal yang menyenangkan, banyak hal yang mengesankan kayak gitu. Karena apa ya? Setiap hari, setiap detik kan itu bagian dari proses. Jadi kalau Satria nanya ada nggak yang sangat mengesankan, saya rasa saya nggak mau jawab ada satu atau dua lah ya, karena semuanya mengesankan kayak gitu. Hmm. Jangan sampai kayak saya tanya kamu senang dengan pelajaran apa gitu, Ah, padahal kan iya. semua pelajaran terlepas dari kita bisa atau nggak bisa itu kan harusnya menyenangkan, karena Iya. setiap pelajaran itu kan bagian dari untuk menutupi segala kekurangan kita. Semakin kita belajar maka semakin tertutuplah kekurangan kita. Nah Hmm. begitu juga ketika berproses ketemu kegiatan ini, berproses ketemu kegiatan ini, pasti pada waktu itu kita menganggap itu sesuatu yang mengesankan, tapi ternyata nanti di depan juga ada yang lebih mengesankan lagi. Hmm. Karena semakin kita berproses, saya rasa semua pencapaian kita itu patut kita apresiasi. Hmm. Bahkan ketika saya ketemu kamu pun hari ini duduk di sini pun sesuatu yang menyenangkan. Iya. Bahkan kalau ditanya mungkin ya, kalau saya ditanya mungkin puncak tertingginya guru-guru di Asifa ya duduk di sini kayak gitu kan. Nah, ya gimana ya ketemu anak-anak yang biasanya kita cekokin dengan pembelajaran, kita suruh untuk mengerjakan soal, diskusi, ya debat dan lain-lain. Hari ini mereka nanya. Hmm. Kan itu juga menyenangkan dan itu mungkin juga sesuatu yang mengesankan bagi saya hari ini, jelas kayak gitu. Gitu Hmm. ya. Jadi Ustadznya benar-benar orang yang positif. Kalau kata saya sekarang ya, Hmm. Ustadznya adalah orang yang benar-benar positif, yang sebenarnya itu nggak usah diambil pusing gitu. Stresnya udah singkirin dulu stresnya, baru bilang ini menyenangkan, ini menyenangkan, menyenangkan gitu. Karena emang penilaian diri sendiri ya pastinya. Hmm. Jadi adalah penilaian pribadi kalau memang setiap saat yang kita miliki ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Sebuah momen-momen sama teman-teman, mungkin sama teman guru, sama murid-murid ya, sama keluarga juga pastinya itu adalah sebuah momen yang sangat-sangat menyenangkan. Terus ada pertanyaan yang saya tuh simpen dari tadi awal. Apa ya? Apakah menurut Ustadz, kalau Ustadz nggak belajar sosiologi di kuliah dulu, apakah Ustadz bisa sampai titik sekarang seperti orang yang benar-benar segalanya tuh bisa dipandang dari sosiologi, semua bisa dianalis, entah dari teman-teman guru, oh orangnya kayak gini, terus murid-muridnya kayak gini, dan bisa menyesuaikan diri sama lingkungan tuh. Menurut Ustadz gimana? Apakah kalau Ustadz yang ngambil jurusan sosiologi, apakah Ustadz akan seperti ini? Apa ya, saya nggak bisa berandai-andai ya, kalau saya nggak belajar sosiologi mungkin ya nggak akan kayak gini ya kayak gitu. Tapi lebih dari itu memang apapun yang kita ambil ya kita harus harus senang kayak gitu loh ya. Dulu ketika saya ngambil sosiologi sebenarnya
ada pelajaran yang lebih lebih bisa pada waktu itu ya, walaupun sekarang mungkin sudah lupa. Jadi dulu masuk IPS ya, karena salah satunya memang saya buta warna ya. Jadi kalau ke IPA kayaknya akan banyak jurusan yang tertutup kayak gitu kan. Makanya ngambillah IPS kayak gitu. Di ngambil IPS itu sebenarnya pelajaran yang lebih sering gampang ya gitu ya. Maksudnya bukan gampang tapi lebih sering kita bisa mengikuti dengan baik. Ya, salah satunya sebenarnya pertama itu ekonomi. Nah, terus yang kedua barulah sosiologi. Tapi pada waktu itu karena saya suka sekali dengan pembawaan guru saya ya. Beliau sudah almarhum ya. Guru Sudah sosiologi ya juga. guru sosiologi saya, namanya dulu Pak Tohirin di SMA tempat saya dulu. Nah, karena cara pembawaannya beliau, bagaimana beliau memperlihatkan sisi-sisi yang mungkin kalau kita bisa bilang sisi uniknya sebagai seorang guru. Dari situlah saya kayaknya saya suka ini deh gitu. Walaupun kalau dari segi bisa mungkin pada waktu itu lebih bisa ekonomi gitu ya. Lebih bisa ngikutin ekonomi. Kalau sosiologi kan kadang mungkin kamu saja mungkin bingung ini salahnya di mana ya gitu kan. Begitu juga dulu pada waktu itu ketika saya masih belajar juga kadang satu pertanyaan yang sama. Mungkin menurut saya ketika saya yang jawab dengan teman yang jawab bisa jadi tidak ada perbedaan yang jauh, tapi pada waktu itu guru saya bisa gitu ya, bisa menjelaskan bedanya mana jawaban yang hampir sama itu. Dari situlah saya menyenangi sosiologi ya. Dari kelas jadi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pada waktu itu masih belajar mirip lah kayak kamu kelas 10 dulu kayak gitu, belajar semua mapel kayak gitu. Jadi ya belajar IPA juga, belajar IPS juga. Jadi senang lah saya pada waktu itu ya, udahlah ketika kelas 12 keberuntungan lah kayak gitu ya. Beruntungnya gini ya, jadi kalau dari segi ranking saya jauh kayak gitu karena banyak nilai yang nggak mampu nge-up lebih tinggi ya gitu. Tapi ada keberuntungan karena perubahan sistem rekrutmen SMBP. Nah, masuklah dulu jauh ranking saya di tengah ya gitu ya. Bahkan berujung akhir ya gitu kan. Tapi karena ada perubahan kuota itu jadi masuklah saya. Nah, dimasuk itu kalau ngambil ekonomi pada waktu itu jarang ya alumni di sana di UNES. Ada alumni di sosiologi juga pada waktu itu juga cukup jarang, tapi UNES banyak kakak kelas di sana. Akhirnya saya pilih itu. Kalau pilih ekonomi kayaknya agaknya nggak ketemu antum hari ini gitu kan. Maksudnya segala sesuatu yang saya ambil kan itu yang sampai detik ini membuat saya ada di sini gitu. Makanya ya walaupun masih tahap belajar ya, belajar kehidupan, tapi minimal kalau nggak milih sosiologi ya jelas pasti nggak ketemu antum hari ini kayak gitu loh ya. Itu ya berarti benar-benar yang saya nilai dari Ustaz Saidin yang lebih dalam nih ya. Dari selepas kita banyaknya kita cerita di kelas, mungkin saya juga curhat ke Pak Saidin gitu. Di sini saya lebih tahu kalau Ustaz Saidin jadi seperti ini latar belakangnya kayak gini. Jadi jujur sebagai murid saya pribadi ya, saya bisa lebih menilai Ustaz Saidin, bisa lebih belajar Pak Saidin seperti ini. Jadi alhamdulillah jadi sebuah pelajaran juga lah di podcast syukur ini. Kalau bisa jadi pelajaran mah. Terus ngundang Pak Saidin juga sebagai guru sosiologi. Nah, setelah itu kita masuk ke sesi terakhir. Kita mau meminta Pak Saidin mungkin ngasih satu pelajaran yang bisa di-share ke teman-teman saya semurid-murid Ustaz Saidin ini. Kalau pelajaran mungkin kita anggap jangan jadi pelajaran lah ya. Yang selalu saya bawa adalah pada saat ini hari ini saya bekerja, yang saya selalu bawa adalah saya berusaha sebaik mungkin, bukan hanya untuk orang lain bukan hanya untuk diri kita, tapi minimal adalah bekerja untuk diri kita dan bisa jadi impactnya adalah ke orang lain. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita ibaratnya nggak berusaha dengan maksimal, terus kita mungkin terlalu santai dan lain-lain, takutnya imbasnya ke orang lain. Dan ketika kita tidak menyadari itu semuanya, ada orang lain yang sakit hati dengan kita, dan itu malah akan jadi ganjalan bagi kita. Jadi hal-hal kecil yang itu harus kita perhatikan. Sekecil apapun lingkungan kita ya jelas berpengaruh pada diri kita gitu. Apalagi kita orang sosial ya, kadang hal kecil saja kita tidak sengaja mengeluarkan sesuatu,
orang lain yang Iya. merasa gitu. Iya. Makanya jangan sampai kita lupa terhadap detail-detail kecil, apalagi terhadap orang lain kayak gitu. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pikirkan hari ini bisa saja melukai orang lain atau bisa saja membuat orang lain tidak nyaman. Jadi ya kadang ada kata benar, tapi kalau orang Jawa bilang itu ada benar ada benar. Nah itu yang hari ini saya selalu pegang. Jadi kebenaran kadang beda-beda pandangannya. Jadi maka kalau kita sudah benar, belum tentu orang lain akan sama dengan kebenaran kita. Makanya walaupun memang saya bisa jadi bukan pendengar yang baik, tapi ya menjadi pendengar itu harus kayak gitu. Nah menjadi pendengar kan gak harus hanya mendengarkan omongan, tapi kalau di sosiologi ya kita harus bisa memandang sekeliling kita sebagai bagian yang saling terikat. Jangan sampai kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak berpengaruh ke orang lain. Apalagi apa yang kita lakukan kita tidak pikirkan sebelumnya. Walaupun bisa jadi kita juga masih melakukan hal-hal yang seperti itu dalam keseharian kita, tapi minimal selalu berusaha. Dan saya selalu ingat kata kepala sekolah saya dulu bahwa intinya adalah berhenti mengeluh ya, tetap tersenyum dan memaksimalkan usaha. Itu yang selalu saya ingat, walaupun dulu kepala sekolah saya tidak lama ya menjabat di waktu itu. Saya lupa malah juga nama kepala sekolahnya siapa, tapi yang saya selalu ingat kata-katanya itu, 3 kata itu. Berhenti mengeluh, memaksimalkan usaha dan tetap tersenyum. Nah, itulah menurut saya sih. Karena kadang kala hidup itu ya, saya bekerja di sini juga kadang nggak mulus-mulus amat ya gitu. Ya, tapi kalau kita berhenti usaha ya selesai. Kayak gitu sih ya. Berarti bukan bilang pelajaran ya? Ya. Apa bilangnya, kayak nasihat aja gitu ya? Ya, Surahan sama-sama belajar lah ya, curahan jadi, kita semuanya lah ya. Dari Pak Saidin itu jangan pernah berhenti untuk mencoba, terus dari diri kita jangan cuma penting diri sendiri, tapi juga gimana impact dari apa yang kita lakukan itu terhadap orang lain. Bisa jadi apa yang kita anggap benar sekarang itu tidak dianggap benar oleh banyak orang. Oke, mungkin segitu aja yang bisa kita tanyakan ke Ustadz Saidin. Terima kasih pokoknya. Ya, terus untuk terakhir, gimana perasaan Ustadz bisa diundang di Wanerja Bersuara ini? Ya, senang sekali jelas ya. Senang karena bisa ngobrol dengan siswa di tempat yang berbeda. Kalau biasanya ngobrol di kelas, saya sangat dominan. Kalau sekarang mungkin saya masih dominan, tapi saya nunggu harus jawab seperti apa ketika ditanya seperti apa. Ya, itu tetaplah sesuatu yang baru bagi saya, karena biasanya ngobrol di depan, sekarang ngobrolnya sambil duduk gitu ya. Jadi udah berkesan lah bilangnya ya. Ya, berkesan lah gitu. Menyenangkan pastinya gitu. Oke, mungkin sekian yang bisa kita berikan dari Wanerja Bersuara episode kali ini. Terima kasih buat semua yang sudah menonton, dan terima kasih juga tentunya buat Ustadz Saidin. Siap ya. Sudah mau diundang ke Wanerja Bersuara dengan senang hati. Ya, terima kasih juga. Semoga bermanfaat. Amin. Sekian dari saya dan juga Ustadz Saidin. Terima kasih semua. Jangan lupa untuk tonton terus dan simak terus Wanerja Bersuara episode-episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.